Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Pemas. Saya merupakan anggota dari kelompok 7 mata kuliah manajemen keuangan yang diampuh oleh Ibu Vida Mutia SEMSC. Jadi pada video kali ini yang saya kebetulan tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 orang teman. Yang pertama itu Dini Aprilia, yang kedua Catherine Felicia, dan terakhir itu Muhammad Haikal Alfandi. Jadi kami berempat akan menjelaskan tugas yang telah kami analisis, yakni analisa laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan pada PT Srea Sewu Indonesia Tbk. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis rasio, mulai dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang rasio dari laporan keuangan pada PT Srea Sewu Indonesia Tbk. Jadi kepada teman-teman kami harapkan untuk dapat menyimak video ini sehingga teman-teman bisa menyimpulkan dan mengerti dari video yang telah kami jelaskan. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum kami menjelaskan tentang analisis rasio, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ringkasan mengenai perusahaan ini. Jadi PT Srea Sewu Indonesia Tbk ini merupakan perseroan terbatas yang merupakan jenis perusahaan manufaktur, di mana ia bergerak di bidang usaha peternakan, ayam bibit induk untuk menghasilkan ayam niaga, pemotongan ayam, serta pengelolaan ayam terpadu dengan cold storage atau penyimpanan di suhu ruang yang dingin. PT Srea Sewu Indonesia ini berdiri pada tanggal 6 September 1985 yang sebelumnya merupakan bernama VT Betara Dharma Ekspor Impor. Namun, dengan seiring perkembangannya usaha pada tahun 1986 setahun setelahnya, ia mengambil langkah untuk mengubah nama menjadi VT Serat Produce yang kemudian dilanjutkan untuk menawarkan kepada IPO untuk melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1996 dengan kode saham SIPD. Jadi PT Srea Sewu Indonesia ini telah melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia itu pada tanggal 27 Desember tahun 1996. Dan kini PT Srea Sewu Indonesia ini selain melakukan usaha peternakan, dia juga melakukan usaha jenis pakan ayam lainnya seperti ayam hidup dan juga ayam potong serta makanan olahan yang siap saji atau frozen food. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang analisa rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini terdiri dari 3 yang kami ambil. Yang pertama itu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Jadi sebelum kita membahas ke rasio masing-masing rasio tadi, kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di dalam membayar utang jangka pendek atau liabilitas lancar. Nah, di sini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sudah saya sebut tadi, ada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Jadi rasio lancar itu atau current ratio merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Sedangkan atau rasio cepat ini merupakan rasio sangat lancar atau rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa menghitungkan nilai persediaan. Jadi, mengapa di rasio cepat ini dia tidak mengikut sertakan persediaan? Karena persediaan itu sifatnya yang tidak mudah untuk ditunaikan. Sehingga untuk mempercepat menunaikan uang untuk membayar utang itu, maka dikurangkan aset itu dengan persediaan. Dan yang terakhir itu ada rasio kas. Rasio kas ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dan untuk analisis ini merupakan gambaran atau hasil yang telah kami hitung berdasarkan rumus.
Yang pertama itu rasio lancar di tahun 2020 itu mendapati 1,08 kali. Di tahun 2021 itu 1,00 kali. Di tahun 2022 itu mengalami penurunan yaitu sebesar 0,87 kali. Dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,08 kali. Jadi di sini kami analisis ya pada periode tahun 2020 sampai dengan 2023, rata-rata PT Srea Sewu Indonesia ini memiliki kemampuan yang baik di dalam kewajibannya membayar utang jangka pendek. Ini terlihat dari rasio yang menunjukkan angka 1, di mana jika perusahaan itu mendapatkan hasil rasio lancar itu angka 1, maka dia berada di angka aman untuk membayar kewajibannya dalam utang pendek. Tetapi pada tahun 2022, hasil perhitungan rasio itu bernilai 0,87 kali. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tidak mampu di dalam membayar kewajibannya. Hal ini terlihat karena pada tahun tersebut, perusahaan mendapatkan rugi bersih yang tinggi dan utang lancar lebih besar dibandingkan dengan aktiva lancar. Selanjutnya itu rasio cepat pada tahun 2020 itu mendapatkan 0,64 kali. Pada tahun 2021 turun menjadi 0,57 kali. Pada tahun 2022 turun lagi menjadi 0,49 kali. Dan pada tahun 2023 itu naik. Sebelumnya menjadi 0,70 kali. Walaupun seperti itu, tetapi di analisis rasio cepat ini tetap mengalami penurunan, sebab pada periode tahun 2020 total rasio cepatnya adalah 0,64 kali. Pada tahun 2021 mengalami penurunan 0,57 kali sebab pada tahun 2021 ini dunia mendapati pandemi COVID-19. Hal ini juga berdampak pada PT Srea Sewu Indonesia. Di perhitungan kedua, ini sudah dipastikan bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan yang baik untuk membayar kewajiban lancar dengan aset yang dimiliki, termasuk pada 2 tahun setelahnya, yakni tahun 2022 dan tahun 2023, karena ia mendapatkan rasio cepatnya itu 0,49 kali dan 2023 0,70 kali. Tetapi jumlah tersebut belum berada di angka yang aman untuk menyelesaikan kewajibannya dalam membayar utang jangka pendek. Dan yang terakhir di rasio likuiditas ini ada rasio kas, di mana di tahun 2020 ia mendapati total rasio kasnya itu 0,14 kali, di tahun 2021 0,07, dan di tahun 2022 dan 2023 itu sama, ia mendapatkan rasio kasnya 0,12 kali. Pada periode tahun ini, disimpulkan bahwa perusahaan tidak memiliki jumlah kas atau yang setara dengan kas itu yang cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya pada 2 tahun sesudahnya, yaitu tahun 2022 dan 2023 sama buruknya dengan tahun sebelumnya. Sebab di angka tersebut belum berada di angka aman, di dalam perusahaan itu memiliki jumlah kas yang cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, yakni di total 0,12 semua. Jadi perusahaan itu belum memiliki angka yang aman untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Teman-teman, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Dini Aprilia, yakni mengenai analisis rasio solvabilitas. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas. Jadi, rasio solvabilitas atau rasio leverage, rasio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang pertama ada rasio utang atau debt ratio. Adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang kedua ada rasio utang ekuitas atau debt to equity rasio, adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Yang terakhir ada rasio utang terhadap ekuitas jangka panjang atau long term debt to equity rasio, adalah rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis rasio total utang per tahun. Jadi pada periode tahun 2020, PT Srea Sewu Indonesia memiliki jumlah rasio total utang sebesar 0,65%.
Hal ini dapat diasumsikan bahwa perusahaan sangat bergantung terhadap utang di dalam membiayai aset-asetnya. Hal ini juga tidak sama bedanya dengan tahun 2021 dengan jumlah rasionya 0,66% dan peningkatan kembali terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah rasio total utang 0,76%. Hal ini disebabkan karena total utang yang tinggi, kerugian yang signifikan, kinerja keuangan yang tidak tetap. Dan pada tahun 2023, rasio total utangnya adalah 0,63%. Walaupun di angka tersebut mengalami penurunan, tetapi perusahaan berada di posisi yang beresiko, sebab perusahaan masih bergantung pada utang di dalam membiayai aset-asetnya. Di sini juga saya akan menjelaskan analisis rasio utang terhadap ekuitas atau debt equity ratio DER per tahun. Jadi pada periode tahun 2020, total utang terhadap ekuitasnya adalah 1,90 kali. Ini menandakan bahwa perusahaan lebih banyak memiliki utang dibandingkan dengan ekuitasnya. Di tahun selanjutnya 2021, PT Sreya Sewu Indonesia Tbk mendapatkan lonjakan angka yang drastis naik yaitu 2,01 kali. Menandakan ulang di tahun ini mendominasi dibandingkan dengan ekuitasnya. Pada tahun 2022 kembali perusahaan mendapatkan lonjakan angka yaitu 3,27 kali. Ini terjadi karena adanya dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun itu. Dan terakhir pada tahun 2023 rasio utang terhadap ekuitas adalah 1,75 kali. Ini sama halnya dengan tahun sebelumnya. Walau terdapat penurunan, tetapi perusahaan lebih didominasi oleh utang dibandingkan dengan ekuitas. Baiklah, yang terakhir ada analisis rasio utang jangka panjang per tahun. Jadi pada periode tahun 2020 dan 2021, total utang jangka panjang PT Sreya Sewu Indonesia Tbk senilai 0,19 atau 19% yang menandakan bahwa jumlah utang jangka panjang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah ekuitas, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali senilai 0,15 atau 15% yang menandakan bahwa perusahaan mengalami penurunan dari data rasio tahun sebelumnya yang menunjukkan kondisi keuangan yang baik. Pada tahun 2022 adanya kenaikan total utang jangka panjang senilai 0,17 atau 17%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan angka kembali senilai 0,11 atau 11%, yang berarti perusahaan memiliki jumlah ekuitas yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah utangnya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kepada Catherine Felicia. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis rasio perputaran piutang per tahun. Pada periode tahun 2020 dan 2021, rata-rata perputaran piutang yang terjadi di angka 8,18 kali dan 8,24 kali. Ini merupakan di 2 tahun ini terjadi percepatan di keefisienan di dalam menagih piutang. Dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan data yaitu 9,66 kali yang menandakan bahwa perusahaan mampu mengelola piutangnya dengan baik. Dan pada tahun 2023 rasio perputaran piutang PT Sreya Sewu Indonesia mengalami kenaikan sebesar 10,83 kali yang menandakan bahwa perusahaan semakin besar dalam peningkatan keuntungan. Dan selanjutnya analisis rasio perputaran persediaan per tahun ini. Pada periode tahun 2020 jumlah perputaran persediaan yang terjadi adalah 5,78 kali, dan pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan perputaran persediaan sebesar 6,86 kali dan 6,86 kali yang menandakan bahwa perusahaan semakin baik di dalam menjual produk. Terbukti adanya peningkatan penggantian persediaan yang terjadi, dan pada tahun 2023 rasio perputaran persediaan yang terjadi kembali mengalami peningkatan penjualan sebesar 7,36 kali. Dapat disimpulkan perusahaan semakin baik dan manajemen persediaannya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu analisis rasio profit margin per tahun.
Pada periode tahun 2020, perusahaan mendapatkan rasio profit margin sebesar 0,65. Ini merupakan angka yang sangat rendah bagi perusahaan di dalam meningkatkan laba terhadap penjualan. Selanjutnya, pada tahun 2021, rasio profit margin yang didapat mengalami peningkatan sebesar 2,24, di mana perusahaan mampu meningkatkan laba atau keuntungan terhadap penjualan yang terjadi, sebab pada tahun inilah penjualan bersih perusahaan mengalami peningkatan sebesar 5,4 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pada 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 2022 dan 2023, perusahaan mengalami penurunan drastis terhadap profit margin yaitu 3,60 dan 0,28. Hal ini terjadi karena perusahaan mengalami kerugian besar, terutama pada tahun 2022 terjadi kerugian sebesar 218 miliar. Dan dapat diasumsikan bahwa pada 2 tahun ini, perusahaan tidak mampu meningkatkan laba terhadap penjualan. Yang kedua, yaitu analisis Return on Assets atau ROA per tahun. Pada periode tahun 2020, perusahaan mendapatkan total ROA senilai 1,08. Ini menandakan bahwa perusahaan dianggap cenderung rendah di dalam menggunakan aset untuk meningkatkan atau menghasilkan laba. Pada tahun 2021, perusahaan mendapatkan ROA senilai 0,42. Ini merupakan penurunan jumlah ROA dari data ROA tahun sebelumnya, dan angka yang didapat sangat rendah dan perusahaan tidak begitu baik di dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Pada 2 tahun terakhir, perusahaan mendapatkan kerugian yang besar, sehingga total ROA yang didapat adalah 7,21 dan 0,52. Ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu menggunakan aset untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Yang ketiga, yaitu analisis Return on Equity atau ROE per tahun. Pada periode tahun 2020 dan 2021, PT Sria Sewu Indonesia Tbk mendapatkan total ROE senilai 3,06 dan 1,28. Di dua nilai ini, perusahaan masih dianggap kurang mampu di dalam menghasilkan laba bersih dengan modal sendiri. Sebab dengan total tersebut dianggap cenderung rendah dan total ekuitas yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan di 2 tahun setelahnya, perusahaan mengalami kerugian yang besar di tahun 2022, mendapatkan total ROE senilai 31,05 dengan kerugian sebesar 218 miliar dan tahun 2023 0,01. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan laba bersih dengan modal sendiri. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang tentang rasio profitabilitas.